perusahaan abang ini perusahaan sendiri atau ada bosnya bang? Ada bosnya kak. Maksud saya kalau misalnya ada bosnya, bagaimana abang bisa jadi karyawannya bos abang itu? Maksudnya kayak mana cara abang dapatkan pekerjaan ini, tahu pekerjaan ini gitu? Dari abang kak? Dari abangnya abang? Iya. Jadi kalau misalnya ada bosnya itu kan bang, bosnya itu cuma satu orang yang megang semuanya atau ada pengelola keuangannya gitu? Satu bos megang semuanya kak? Semuanya, keuangannya juga bosnya abang yang pegang. Jadi bang, biasanya strategi pemasaran yang abang lakuin itu untuk menarik pelanggan itu apa ya? Rapi, wangi, ramah, itu aja. Oke bang. Terus kendala yang sering abang hadapi selama menjalankan usaha ini? Kadang dusir sama kepling, sabun PP. Terus sering nggak bang dianggap kayak nggak bersih gitu? Karena ini kan di pinggir jalan kan bang? Nggak ada kak. Nggak ada ya abang dengar kayak gitu ya? Nah terus bang, gimana cara abang memperhitungkan keuntungan yang abang dapat selama menjalankan usaha ini? Udah itu mana ya? Kan aku kurang tahu, jadi kami berapa yang dapat itu langsung store sama bos semua. Jadi baru dia ngasih sama kita gitu. Oke. Berapapun dapat yang di sini langsung kasih sama bos. Berarti abang cuma jual gini baru langsung kasih ke bos Iya. abang, nanti bosnya nyalurkan ke abang gitu ya? Oke bang, makasih bang. Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok organisasi dengan materi kami berjudul pengorganisasian. Sebelum memulai memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu Adinda Rahima Nurul, Amadia Gianina Putri Ginting, Anindita Amelia, Azra Nabila Gasani, Diana Pida Purba, Elisa Rahmana Rahab, Grace Emma Nurul, Khaira Fatihah Hasibuan, Lili Apriliza, Marsya M. Semarang, Najla Fitri Aisyah, Rizky Elsa Husni, Mindasari, dan Mulyana Bauman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Adinda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi. Pengertian organisasi adalah tahap penetapan, penggolongan tugas, dan pengaturan rangkaian pelaksanaan tata cara kegiatan yang berfungsi untuk mengorganisir segala proses atau tahap pelaksanaan sebuah perencanaan yang telah dirancangkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai target atau tujuan secara sistematis ataupun efisien. Dan selanjutnya adalah pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Max Weber, yang kedua Ernest Daly, dan yang ketiga Robbins. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan organisasi dan prinsip organisasi. Tujuan organisasi adalah suatu keinginan atau cita-cita yang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tujuan organisasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Prinsip organisasi menurut para ahli. Menurut LP Alford dan Russell Beatty, dalam tulisannya yang berjudul Principles of Industrial Management LP, Alford dan Russell Beatty mengatakan ada 7 prinsip organisasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tujuan. Kedua, prinsip wewenang. 3, prinsip wewenang pokok. Keempat, prinsip penugasan kewajiban-kewajiban. Kelima, prinsip definisi. 6, prinsip kesamaan. Ketujuh, prinsip efektivitas organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Adapun 14 prinsip menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kesatuan perintah. 4, disiplin. 5, kesatuan arah. 6, kepentingan individu di bawah kepentingan umum. 7, gaji pegawai. 8, sentralisasi. 9, saluran jenjang. 10, ketertiban. 11, keadilan. 12, kestabilan masa kerja pegawai. 13, inisiatif. Dan 14, kesatuan jiwa korps. Adapun ciri-ciri organisasi. Yang pertama, sekumpulan orang. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, memiliki aturan. Dan terakhir, memiliki pembagian tugas. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Azra. Dan selanjutnya, pengertian dan fungsi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Berikut ini merupakan fungsi penting dari struktur organisasi. Yang pertama itu menjelaskan posisi dan peran karyawan. Yang kedua, dasar untuk pembagian job desk dan penggajian. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi dan menghindari konflik wewenang. Adapun pula jenis-jenis struktur organisasi, yaitu struktur organisasi ini. Pengertian dan contoh dari struktur organisasi ini menurut Mahyudin dalam buku Teori Organisasi 2021. Organisasi lini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah line struktur. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Seperti contoh dalam slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Juli. Baiklah, berdasarkan susunan struktur di atas, bisa dilihat jika direktur membawahi manajer secara langsung. Segala perintah akan diberikan ke manajer dan mereka harus bertanggung jawab kepada direktur. Demikian pula dengan manajer yang membawahi anggota secara langsung. Perintah akan diberikan manajer dan anggota harus bertanggung jawab kepada atasannya. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi ini. Kelebihannya ialah 1. Memiliki kesatuan komando atau pemimpin yang terjamin baik dan benar. 2. Pengambilan keputusan yang cepat. 3. Akuntabilitas. Struktur organisasi ini menetapkan garis akuntabilitas yang jelas. 4. Komunikasi yang efektif. Dan 5. Menekankan spesialisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elisha. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi lini. Kekurangannya: kurangnya fleksibilitas, overload manager, kesulitan koordinasi, pembatasan pengembangan karir, kurangnya inovasi. Struktur organisasi lini dan staf. Pengertian dan contoh struktur organisasi lini dan staf. Dalam dunia desain, organisasi yang rumit struktur organisasi, garis, dan staf merupakan konsep mendasar. Kerangka ini mendefinisikan model organisasi yang melaluinya tugas tanggung jawab dan seluruh komunikasi suatu lembaga diorganisasikan dan didelegasikan. Contohnya dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Grace. Yang kedua, pengertian struktur garis. Mereka terlibat langsung dalam operasi dan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi inti organisasi. Yang ketiga, pengertian struktur staf. Mereka memberikan dukungan, nasihat, dan keahlian pada posisi lini. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama adalah kelebihan. Pertama, mempermudah koordinasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas keputusan. Ketiga, mempermudah pencapaian tujuan. Keempat, menggabungkan kelebihan kedua struktur lini dan staf. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaira. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi lini dan staf. Kekurangannya yang pertama, kurangnya jelasnya hierarki dan pembagian tanggung jawab dalam struktur organisasi lini. Yang kedua, tumpang tindih tugas antar unit dalam struktur organisasi staf. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antar unit dalam struktur organisasi staf. Dan yang keempat, kekurangan dalam struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi fungsional. Pengertian dan contoh dari struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah ketika organisasi dibagi berdasarkan fungsi tertentu seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Setiap departemen fungsional memiliki otoritas dan tanggung jawab sendiri. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Dalam struktur ini, karyawan dikelompokkan berdasarkan keahlian dan tugas yang sama. Berikut contoh struktur organisasi fungsional. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Marsha. Di dalam quadran di atas terdapat 5 departemen utama, yaitu yang pertama direktur, yang kedua kepala bagian pengawalan, yang ketiga kepala bagian produksi, yang keempat kepala bagian pemasaran, yang kelima kepala bagian keuangan. Garis wewenang dalam bagian organisasi ini menunjukkan hubungan hierarki antara departemen. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi fungsional. Kelebihan yang pertama spesialisasi, yang kedua jelasnya garis komando, yang ketiga pengembangan karir, yang keempat pemantauan yang efisien, yang kelima fokus pada kualitas, yang keenam koordinasi yang lebih baik, yang ketujuh efisiensi biaya, yang kedelapan skalabilitas. Yang
selanjutnya akan dipresentasikan oleh Najla. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi fungsional. Kekurangannya, yang pertama, risiko karyawan merasa jenuh dengan aktivitas serta jenis pekerjaan yang berulang. Yang kedua, minim interaksi dengan karyawan dari divisi lain. Yang ketiga, perkembangan keterampilan dan wawasan lambat karena fokus pada divisinya saja. Yang keempat, pembuatan keputusan harus melewati birokrasi yang panjang. Yang kelima, untuk mendapat peran spesialis harus mengeluarkan anggaran khusus. Dan yang terakhir, membentuk perusahaan yang sulit menerima perubahan. Struktur organisasi matriks. Pengertian dan contoh dari struktur organisasi matriks. Organisasi matriks adalah struktur organisasi di mana karyawan bekerja di bawah dua otoritas berbeda, seperti fungsional dan proyek. Contohnya termasuk seperti perusahaan teknologi besar yang memiliki departemen fungsional. Misalnya pemasaran pengembangan produk serta tim proyek lintas departemen yang bekerja pada proyek-proyek tertentu. Berikut contoh dari struktur organisasi matriks. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Echa. Baik, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan struktur organisasi matriks. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu sumber daya yang digunakan secara efisien. Yang kedua, komunikasi yang berjalan baik dan lancar. Yang ketiga, tata kelola yang kuat. Yang keempat, meningkatkan motivasi anggota. Lalu kekurangannya, yaitu yang pertama konflik tim, yang kedua beban kerja yang lebih berat, yang ketiga mengukur kinerja karyawan bisa jadi sulit, dan yang keempat pengambilan keputusan lebih lambat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda. Berikut adalah hasil wawancara pedagang tawari atau pedagang UMKM. Pertanyaan yang pertama adalah usaha yang dijalankan usaha milik sendiri atau usaha milik orang lain yang dijalankan. Yang kedua, bagaimana proses perekrutan atau seorang dapat ikut menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, apakah ada pembagian kerja seperti struktur organisasi. Yang keempat, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Yang kelima, kendala apakah yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha. Yang keenam, apakah kelebihan usahanya. Yang ketujuh, bagaimana memperhitungkan keuntungan selama menjalankan usaha. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan perorganisasian, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan organisasi. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Yang kelima, melakukan perekrutan anggota. Yang keenam, menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Yang ketujuh, mengatur strategi pemasaran. Yang kedelapan, mengoreksi dan mengantisipasi kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir, mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan perjalanannya sebuah usaha seperti memperhitungkan keuntungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Maka berdasarkan hasil wawancara yang akan dilakukan terhadap pedagang UMKM, lebih tepatnya pedagang tahu walik. Pedagang tahu walik ini dioperasikan oleh seorang pemilik perusahaan tunggal yang bisa disebut sebagai usaha perseorangan. Di mana usaha perseorangan adalah usaha jenis usaha yang dijalankan oleh seorang individu tanpa membentuk badan usaha. Pemilik usaha bertanggung jawab secara pribadi atas semua aspek usaha tersebut, termasuk keuntungan dan kerugian. Usaha perseorangan dapat berupa UMKM seperti toko atau usaha sampingan. Terdapat beberapa poin pengorganisasian dari hasil wawancara ini, yaitu satu, usaha ini telah menetapkan tujuan usaha yang dimana tujuan usaha telah ditetapkan oleh pemilik usaha dan kemudian dikomunikasikan kepada para karyawannya. Yang kedua, terdapat pembagian tugas pokok yaitu menjual tahu walik. Yang ketiga, terdapat pengalokasian sumber daya yaitu setelah karyawan memberikan setoran hasil penjualan per hari, sebagian dari hasil setoran diberikan kembali kepada karyawan atau pedagang tahu walik tersebut untuk digunakan kembali. 4. Perekrutan anggota yang didapatkan dari hasil wawancara ini adalah berdasarkan berita lisan atau dari mulut ke mulut, atau pedagang tahu walik mendapat informasi pekerjaan tersebut dari abang pedagang tahu walik. Pedagang tahu walik menjalankan usaha sesuai perencanaan. Tunggu Didi. 5. Para pedagang tahu walik menjalankan usaha sesuai perencanaan, yaitu perencanaan yang telah diatur oleh pemilik usaha tahu walik. Yang keenam, pedagang tahu walik juga memikirkan strategi pemasaran, yaitu berpenampilan rapi dan wangi, bersih dan bersikap ramah. Yang ketujuh, mengantisipasi dan mengoreksi kendala yang dihadapi seperti diusir cabutnya atau kepala lingkungan dan Satpol PP. Yang kedelapan, dilakukan pengaturan berbagai hal yang berhubungan dengan usaha seperti pengaturan keuangan. Namun, karena ini merupakan usaha perseorangan, maka untuk keuntungan dari usaha diserahkan kepada pemilik usaha dan diatur oleh pemilik usaha juga. Dan untuk poin pengorganisasian yang tidak terdapat dari hasil wawancara ini, yaitu tidak adanya struktur organisasi.
karena usaha yang dijalankan merupakan usaha perseorangan, yaitu pedagang tahu walik, sehingga pemilik berperan secara besar terhadap usaha tersebut dan karyawannya tinggal menjalankan usaha. Untuk kesimpulannya, yang pertama, organisasi adalah sekelompok orang yang dipersatukan untuk mencapai tujuan bersama dengan struktur yang jelas dan prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua, organisasi memiliki cita-cita berjenjang, yakni jangka pendek, jangka menengah sebagai pencapaian tujuan akhir, dan jangka panjang sebagai tujuan akhir organisasi yang diraih melalui pelaksanaan misi organisasi. Yang ketiga, organisasi efektif membutuhkan tujuan jelas, struktur mendukung, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab seimbang, komunikasi yang jelas, keadilan dan semangat kesatuan. 4. Ciri-ciri organisasi yang efektif adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, saling bekerja sama, memiliki aturan dan batasan, serta pembagian tugas yang jelas. Yang kelima, struktur organisasi ibarat kerangka perusahaan, mendefinisikan peran, hubungan, dan alur kerja untuk mencapai tujuan bersama. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih.